Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, kita boleh angkat tangan. Saya kasih 5 orang untuk kita sapa. Sebanyak 5 orang. Kita mau sapa kiri kanan saudara. Kita katakan hai. Hai. Ya. Kalau pada hari ini kita memperingati hari kematiannya Tuhan, pengorbanan yang begitu luar biasa, amin, buat kehidupan kita. Kita mengucap syukur bahwa pada sampai saat hari ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa diberi nafas dari Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Beracaralah Tuhan untuk ibadah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau menanggalkan segala beban kami Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku.
kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku Tuhan. Darah-Mu yang telah tercurah, amin. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan haleluya, amin. Mari kita mau semangat bagi nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita mau katakan lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
saya persiapkan untuk memuji nama Tuhan. Ibu silakan keluar Mas. Khusus untuk Pak Awang saya mohon untuk menyertai kami memuji.
Mari saudara, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri.
Ibu Heri itu ikat pinggangnya kuning, yang lain kan nggak kuning. Kuning itu mirip-mirip kalau ke Bali dia akan jadi pemandu wisata. Soalnya kalau saudara yang pernah ke Bali, kita mau masuk Tanah Lot, itu pemandu wisatanya pakaiannya kuning, ikat pinggangnya kuning. Kalau saudara mau naik ke Tanah Lot, mesti pakai ikat pinggang kuning, kalau enggak nggak bisa, gitu ya. Tapi lebih dari itu kuning gambaran kemuliaan Tuhan, puji Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kaum ibu yang Pak Awang bilang adalah putri-putri Yerusalem. Hari ini Pak Awang datang ya sebagai anak angkat rohani saya juga, anak angkat saya. Saya rasa kurang lebih ada 10 tahun gak ketemu ya, iya. Pandemi aja sudah 2 tahun ya. Tapi berhasil bisa melayani Jogja. Semua itu terjadi oleh sebab kebenaran Tuhan. Hari ini Pak Awang akan melayani sahabat Tuhan, waktu saya persilahkan. Salam. Ya, jadi luar biasa, terima kasih di mana-mana walau tidak meyakinkan dunia. Kalau saya katakan bahwa orang tua angkat saya orang Chinese. Karena tidak ada satu atribut yang meyakinkan. Tidak ada. Dari rambut sampai kaki tidak. Jadi mereka ada yang begitu saya bilang bahwa orang tua angkat saya ada di Jalan Bima. Nah mereka bingung. Kan gerejanya orang keluarga dari Tiongkok. Lalu Pak Awang nyasar dari mana? Nyasar dari. Jadi kurang lebih 10 tahun sekian bulan ya saya datang. Anak-anak putri, jagoan-jagoan yang main musik semua sudah ada tentengan. Hari ini saya berterima kasih. Pengalaman yang cukup luar biasa kemarin kami dalam penerbangan. Dari Medan menuju Jakarta dan itu hari-hari terakhir hidup kami sebenarnya. Nah, semua sudah mengambil pelampung padahal saya bingung. Padahal saya lagi berdoa, Tuhan terima kasih berikan ketenangan buat kami tiba di Jakarta. Ternyata semakin saya berdoa semakin parah. Kami pada akhirnya 1,5 jam, hampir 1 jam full itu segini terus yang terakhir itulah membuat semua teriak dan mulai copot pelampung yang di bawah tempat duduk. Saya bingung, sementara kita ada di daratan bagaimana berfungsi pelampungnya. Saya balik doa saya. Tuhan terima kasih kalau sampai nyanyian alammu membuat saya takut. Tuhan katakan bahwa desau air, kabut, apa semua, ular naga dan segalanya akan memuliakan Tuhan. Dan mengerikan sekali. Tadi saya minta maaf sama Cici, tapi saya peluk beliau ternyata beliau lebih kuat dari saya. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Saya bolak-balik karena kondisinya sudah berubah. Saya punya bayangan stasiun kereta itu ada di ujung sana setelah Polsek atau Polres itu. Ternyata sebelum sampai ke sana kemungkinan. Jadi saya bolak-balik lewat masjid. Saya balik lagi, lewat lagi ada berapa gang. Akhirnya saya ambil keputusan jalan kaki saja. Karena bolak-balik udah 1/2 jam mutar sampai di mall sana balik lagi. Tapi itu semua biasa-biasa saja. Yang luar biasa yaitu tema kita hari ini bahwa Dia mati supaya kita diselamatkan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini firman Tuhan bagi kita hari ini terambil yang sudah terpampang. Saya begitu pas datang, saya mau ikut beliau masuk, mungkin karena rasa kangen dan juga agak sedikit kurang gimana ini anak hilang ini. Saya dengan Kok Daniel ambil keputusan karena di sini biarlah kami dua kan anak-anak bungsu semua. Dia sudah berangkat ke Bangka, saya pikir saya harus berangkat lebih jauh lagi. Ya ternyata saya dekat-dekat saja. Jadi hari ini firman Tuhan berkata bahwa kematiannya menyelamatkan. Kematiannya bukan membuat untuk kita hidup. Hidup saja karena semua orang tidak perlu mati baru hidup. Kita lihat bahwa firman Tuhan hari ini Rasul Paulus katakan, aku telah mengetahuinya, aku telah mengerti, aku telah memahami. Sekiranya kalau dia tidak mati,
maka keselamatan tidak. Saya bayangkan bagaimana Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini jemaat terbanyak yang 5 tahun saya lihat ini. Ini berarti jemaat-jemaat yang mujizat Tuhan terjadi. Aminnya satu saja. Ada 2 dan 3. Karena mereka lagi bingung, jemaat lagi bingung, ini makhluk dari mana baru datang. Yang sebenarnya harus diketahui ini makhluk hidup. Yang saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian bahwa betapa luar biasanya untuk Yesus mau mati ini 33 tahun kurang lebih dia berjuang untuk bagaimana membuktikan pada Bapaknya. Perjuangan yang tidak ringan. 33 tahun Yesus ada di bumi bagaimana menyatakan dirinya kepada Bapaknya supaya Bapaknya mengampuni kita, supaya segala kejahatan manusia diampuni dengan kematiannya. Kalau pekerjaan dilakukan 33 tahun terus harus mati tergantung sesuatu yang tidak di. Siapapun di bumi ini, dia tidak akan terima kalau tujuannya aku harus mati tergantung memalukan. Aku harus jalani tekuni pekerjaan selama 33 pekerjaan. Datang saya lihat yang biasa bersih-bersih, dia langsung lihat saya dari jauh, dia kenal tidak kenal karena saya lagi pakai helm ojek jalan kaki masuk. Saya lupa bahwa ada helm ojek di kepala. Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Saking rindu. Bulan Februari saya sudah sampai Jakarta. Sudah siap-siap mau datang. Saya jatuh sakit. Saya bilang kalau mau pergi jumpa orang tua terus sayanya sakit, saya bawa penderitaan lagi. Saya diam-diam saja di tempat penginapan terus balik lagi. Tapi karena kerinduan lihat wajah-wajah yang luar biasa ini. Wajah-wajah ini kalau pemerintah lihat ini wajah-wajah yang menantang kehidupan di bangsa ini. Karena kebanyakan di bangsa ini masyarakat lagi gelisah. Lagi galau. Tapi lihat wajah-wajah jemaat Tuhan luar biasa kecuali yang bicara. Dari dulu sampai hari ini tidak berubah-berubah. Jadi saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, kematian yang menyelamatkan manusia, pekerjaan yang tidak hanya kita khotbahkan. Pekerjaan yang tidak hanya kita ceritakan, pekerjaan yang tidak hanya kita nyanyikan. Satu pekerjaan yang luar biasa, Bapak Ibu bisa bayangkan. Saat mengawali pelayanannya dia bertemu dengan Petrus dan saudara-saudaranya di pinggir. Dan kenapa saya angkat ayat ini begitu luar biasa datang, saya lihat ada tema, mau masuk papi bilang temanya kematian menyelamatkan. Oh Tuhan saya tidak mau mati. Kalau sampai jemaat diselamatkan harus gembala sidang meninggal, ini kan kacau. Jadi saya dan istri doanya berbeda. Itu pas hadap kabut yang begitu tebal dan kami turun sekian derajat. Dan semua pada teriak, suara istri saya lebih kencang. Tuhan Yesus tolong kami. Padahal saya baru selesai berdoa. Saya bilang Tuhan terima kasih, biarlah alam ini. Gelombang, kabut, segala itu ciptaan Tuhan. Dan dia tahu bahwa saya ada dalam kendera. Seperti itu muncul. Istri saya lihat saya langsung pucat. Ya, dia pas Yesus tolong saya langsung pucat. Saya bilang berarti imannya belum kuat. Nah, karena apa? Bagaimana mungkin minta pertolongan dari dia yang menyelamatkan kita, dia yang sudah mengorbankan dirinya mati, lalu kita sendiri pucat. Dia lihat saya senyum, dia bingung, semakin marah. Ya kalau marah kan kelihatan, kalau saya akan marah, senyum semua sama. Ya, sama saja. Jadi ini yang saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, dia bilang, lagi ngapain? Saya bilang, saya baru mengucap syukur. Mengucap syukur? Iya. Karena apa? Ternyata nyanyian kabut ini saya hampir gugur. Saya bilang sama Tuhan, nyanyian dari jiwaku tetap akan naik. Lagunya luar biasa tadi ya, sungguh besar, setia. Allah setia. Hal yang pertama saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian pada hari ini, kematian yang memberi kita keselamatan, kematian itu dikerjakan dalam diri Yesus sendiri. Tidak bisa pakai harta. Tidak bisa pakai jabatan. Tidak bisa pakai kekayaan, tidak bisa pakai pendidikan, tidak bisa pakai gelar. Harus hidup Yesus. Inilah yang luar biasa. Saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian hari ini bahwa Paulus katakan, aku tahu, aku mengerti, dia mati 3 hari dalam kubur. Dia bangkit. Ada kehidupan sesuai kesaksian. Dan Paulus ingin supaya dia pun mati secara daging. Hal yang pertama, kita diselamatkan supaya daging-daging dalam diri kita tidak boleh bersarabat.
Saya senang sekali di sebelah ada Ibu Damai. Tak lupa namanya tapi istri tahu bahwa itu Ibu Damai. Dan ternyata duduk berdekatan, lebih kontras lagi. Kalau dengan Koko lengan panjang jadi tidak kelihatan, kan begitu. Ya, jadi hal yang pertama saya mau katakan bahwa hari ini kita kembali, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau menyelamatkan aku bukan karena aku rajin ke gereja saja. Bukan karena aku pimpin puji-pujian saja, bukan karena aku sudah mengikuti pendidikan teologi, tidak. Tetapi aku diselamatkan oleh karena Engkau mengorbankan hidupmu. Ini yang harus ada dalam hati kita. Harus ada. Jadi saya lebih banyak pengalamannya di pesawat. Mungkin di pesawat itulah banyak orang di rumah jarang. Di pasar jarang. Ibu-ibu di pasar pasti tahu berapa bait doa yang dinaikkan. Karena terjadi gejolak harga. Yang ada kan hanya omelan, kecuali yang ada di sini. Ibu-ibu di luar sana hanya ngomel. Begitu dekat dengan tukang jual sayur dan ikan segala mereka ngomel. Kalau ibu-ibu di sini luar biasa. Tuhan terima kasih. Aku dipertemukan dengan tukang ikan. Ikannya ternyata harganya melompat 3 kali. Tapi ikan itu, harga ikan tidak boleh mengurang. Karena Engkau telah mati bagiku supaya aku tidak tersinggung dan perkara-perkara kecil di pasar. Jadi ibu-ibu di sini luar biasa. Membuat bapak-bapak betah. Kasih mamora betah. Semakin hari saya lihat semakin menjadi-jadi amang ini. Semakin sehat, semakin muda. Ternyata saya dengan abang saya kok ya di sini. Tidak tahu masih jomblo atau tidak ya. Nah, saya sudah melewati masa itu. Ya, kalau kemarin kan saya malu. Tapi bukan berarti beliau malu. Beliau sudah mendahului kami semua. Tapi cara Tuhan, tapi sampai hari ini saya lihat banyak yang pasti mau. Karena apa? Diselamatkan Tuhan menarik perhatian. Orang yang diselamatkan Tuhan menarik perhatian dunia. Orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang terpopuler akan mencari. Karena apa? Yesus mati bagi semua orang. Tidak hanya khusus bagi yang kulit hitam seperti yang bicara. Bukan yang kulit putih para jemaat Tuhan, bukan. Tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, pasti diselamatkan. Ya. Itu hal pertama. Jadi kita kembali dari tempat ini. Nah tadi awali pembicaraan saya. Banyak orang tidak percaya. Bahkan pimpinan yayasan yang saya sudah ajak berulang kali ke Cikarang. Dia sekarang juga terkurung di Jepang. Udah 2 tahun lebih tidak pulang ke Indonesia. Saya bilang ketemu papi dulu. Dia bilang begini, Pak Awang saya itu ragu. Ya. Pertobatan saya luar biasa. Tetapi mempercayai Pak Awang diangkat oleh keluarga yang Chinese. Ini meragukan saya. Istrinya orang Brasil. Saya ini. Jadi itu kira-kira dari mana ceritanya sampai diangkat oleh orang Chinese jadi anak? Saya bilang sama seperti hidupmu yang jahat diselamatkan. Hidupku yang jahat diselamatkan Tuhan. Pertemuan dengan keluarga di Cikarang itu perbuatan Tuhan. Ada yang amin ya? Karena tidak ada hubungan apa-apa dengan Ko Andreas jalankan beda langit dan bumi, timur dan barat. Dia ganteng sendiri. Lalu dari mana saya bilang bahwa itu saudaraku? Siapa yang percaya? Tidak ada yang percaya. Hari ini Alkitab mencatat bagi kita bahwa Paulus memberi diri yakin bahwa Yesus mati bagi keselamatannya. Sehingga segala penderitaan, segala derita apapun yang dia alami, Paulus tidak mundur. Pertanyaan saya saudara. Jadi hari ini kita katakan kepada Bapak sekalian. Ulang dan renungkan baik-baik. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Ini harga yang tak ternilai. Saya yakin. Kalau misalnya Tuhan ini sebagai pemimpin. Seorang presiden mau mati bagi seorang. Dapatkah? Kita seperti orang-orang terbuang dan terhutang. Tapi Allah menyelamatkan kita melalui dirinya sendiri. Itu yang saya ingin Bapak Ibu renungkan dalam waktu yang singkat. Karena kita akan masuk dalam perjamuan Ekaristi. Hal yang pertama tadi yang harus kita renungkan. Apapun permasalahan hidup kita, kita harus yakin bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Dan pekerjaan 3,5 tahun ini, 33 tahun lamanya Yesus ada di bumi. Sampai di kayu salib tinggal mau mengakhiri hidupnya saja, dia masih menyelamatkan. Proses keselamatan bagi orang jahat
terlaksana. Di atas kayu palang 2 orang diselamatkan. Satu kepala prajurit, yang satu seorang penjahat, salah satu penjahat dari yang ada bersama-sama dengan disalibkan. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Dan kepala prajurit itu katakan bahwa sungguh dia adalah anak Allah. Ada pengakuan yang luar biasa. Waktu-waktu detik-detik terakhir sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kemampuannya sudah tidak ada. Tapi pekerjaan menyelamatkan manusia tetap dikerjakan oleh Yesus. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pengalaman-pengalaman pahit yang saya alami. Gideon sebelum lahir, sebelum tercipta dalam kandungan, saya juga hampir jungkir balik dengan pesawat. Berangkat mau terbang sudah sampai 15 menit tidak bisa, kembali lagi. Saya pikir-pikir kalau saya seperti ada dengan papi, saya bilang papi batalkan saja tiketnya. Karena jantung saya sudah enggak nyaman. Karena ketiadaan biaya, saya paksa naik lagi. Dan di atas itulah hampir 45 menit. Kami diombang-ambing dan doaku sepotong saja. Kan saya kiranya waktu engkau mengambil hidupku. Lalu siapa yang melanjutkan pelayanan? Yang telah kami terima dari orang tua yang di timur sudah almarhum. Semua orang tua di sini, papi mami di sini. Lalu dan istri yang kami bangunin siapa yang lanjutkan? Pulang tahu-tahu ting-ting. Ada bunyi meriam. Ternyata Gideon ada di dalam perut istri. Dalam rahim. Saya bilang, oh Tuhan kenapa meminta hal-hal yang sangat-sangat luar biasa yang sulit saya terima. Jadi itu hal pertama yang saya katakan pada Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus mengerjakan keselamatan sampai hari ini. Oleh kekuatan Roh Kudus tetap keselamatan dikerjakan. Karena apa? Siapa yang tergantung masih mau menyelamatkan orang. Masih mau menolong orang, sesuatu yang tidak bisa. Berarti Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus dalam kesulitan apapun tidak akan menghalangi dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa bagi kita yang percaya pada. Saya mau katakan pada Bapak Ibu hari ini pulang dan mengucap syukur. Tuhan terima kasih karena engkau mengerjakan keselamatanku dengan tangan sendiri. Bukan tangan tetangga, bukan tangan orang. Bukan tangan pemimpin-pemimpin dunia, tapi oleh tangan Allah sendiri. Mengerjakan keselamatan bagi kita. Hal yang kedua yang terakhir, saya mau katakan bagi kita bahwa satu pengalaman yang luar biasa, Paulus katakan bahwa sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu tentang kematian itu. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan. Bisa saja kan? Jadi orang menangis waktu murid-murid dan juga perempuan-perempuan Yerusalem. Yang di sini tidak tahu KW berapa ya, saya tidak. Tapi inilah perempuan putri-putri Yerusalem. Yerusalem bukan yang ada di Timur Tengah. Pernah ada orang bertanya, Pak Pendeta sudah berapa kali ke tanah perjanjian? Saya bilang, saya belum pulang. Saya belum pernah ke sana. Bapak sudah ke sana? Dia bilang, iya. Saya bilang berapa kali? Sudah 2 kali saya ke tanah perjanjian. Muslim. Itu di Yerusalem. Saya bilang di sana itu tanah perjanjian bagi orang Israel, bukan Jawa. Bukan untuk orang timur. Perjanjian bagi kita adalah Yerusalem baru. Itulah tanah yang dijanjikan Allah bagi kita, tempat yang dijanjikan Allah bagi kita, yang kita diselamatkan bukan ke Yerusalem yang ada di Timur Tengah, tapi ke Yerusalem baru. Jadi kalau Amang, sudah. Baik. Jadi hal yang berikut, yang kedua yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Jadi kalau orang bertanya, sudah ke tanah suci? Sudah ke tanah perjanjian? Belum. Karena saya masih ada di tanah yang Tuhan ciptakan untuk saya berkembang biak di sini. Hal yang kedua, bahwa kematiannya menyelamatkan. Kita lihat ada satu perkara yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa saya ingin bacakan bagi kita ayat ini. Supaya kita kembali bagian kedua yang terpenting, bahwa Yesus mati supaya kita diselamatkan. Ada satu kalimat yang luar biasa, berbunyi demikian. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak apa yang mereka perbuat. Apa kalimat ini relevan bagi kita? Apakah kita belum sah? Apakah kita belum tahu perkara-perkara benar dari Tuhan? Kalimat ini luar biasa. Kita tahu hanya sebagai pengetahuan, tapi kita belum mampu melakukan secara
total. Sehingga Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka masih marah. Ampunilah mereka karena apa? Mereka masih kikir. Ampunilah mereka karena mereka masih gelisah. Ampunilah mereka karena mereka masih ragu. Satu hal yang patut kita ingat bahwa Yesus setelah mati, dia bangkit. Hal yang utama yang terjadi dalam hidup kita orang yang diselamatkan Tuhan, hidupnya penuh pengakuan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Hari ini, mungkin di gereja ini tidak. Di tempat lain mungkin istri belum. Suami belum mampu mengampuni istrinya. Orang tua belum mampu mengampuni anak-anaknya. Anak-anak belum mampu menerima keberadaan keputusan orang tuanya. Hari ini kematian yang menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari kebencian, dari amarah dan dendam. Kita harus melepaskan pengampunan bagi semua orang. Juga bagi diri kita. Saya bilang saya bertobat luar biasa, panjangnya karena apa? Saya lihat kok wajah saya sendiri, saya lihat di kaca, saya takut Bapak Ibu sekalian. Orang lain begitu menatap cermin, luar biasa serius. Apalagi opa-opa gantengnya, mereka lihat tidak pernah bergeming. Kalau saya cepat-cepat saja, karena saya sendiri takut lihat wajahku. Saya harus ampuni perasaanku sendiri. Inilah yang terbaik yang Tuhan buat bagi dirimu. Saya lihat kaca sejenak. Karena akan buat kacau lembaran foto. Orang lain lagi menarik perhatian untuk melihat, begitu pas sorot matanya menuju pada wajahku. Kekecewaan. Ada orang yang rajin ke gereja tapi kecuali yang ada di sini. Amin. Ini wajah-wajah pengampun. Wajah-wajah penuh pengampun. Karena Yesus mati supaya kita diampuni oleh Bapa. Kalau dia tidak mati, tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Sehingga tergantung dia katakan, ampunilah mereka. Dan Yesus ampuni sehingga saya ada di sini. Tuhan sudah ampuni segala pelanggaranku. Sehingga papi mami di masa luar biasa hidup. Saya kaget, papi tadi bilang usia sudah berapa ya Pi? Hampir sekitar 70 tahun ya. Luar biasa. 80 tahun sebegini gagahnya. Saya yang susah tadi peluk beliau. Kira-kira 80 tahun saya masih duduk seperti jadi satu pergumulan. Yang penting saya siap mengampuni. Hal yang kedua, kebenaran ini bagi kita hari ini. Kita diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus supaya kita sanggup mengampuni. Kembali dari sini, renungkan. Perjuangan Yesus luar biasa 33 tahun lamanya. Hanya supaya Allah berdamai dengan umat. Allah berdamai dengan gerejanya. Allah berdamai dengan kita. Allah berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan anak-anak. Itulah tanda keselamatan. Selamatkan sehingga kalimat terakhir dari Yesus. Waktu belum mengembuskan nafasnya. Kematiannya dibuktikan dengan satu kalimat yang sederhana. Nah, papi tahu, saya hanya tahu sedikit-sedikit bahasa. Cikarangnya, tetelestai. Itu bahasa Cikarang ya di sini. Tetelestai. Dia mau katakan bahwa sudah selesai. Sudah. Pekerjaan keselamatan sudah selesai dalam kematian Yesus. Hari ini mari. Kembali dari tempat ini buktikan dan renungkan bahwa Yesus telah bekerja sampai mengakhiri hidupnya. Supaya kita diselamatkan. Yesus mati memberikan kita kuasa supaya kita mampu mengampuni orang lain. Mengampuni diri kita. Sehingga kita masuk dalam perjamuan, dalam sakramen Ekaristi. Kita tidak hanya mau nikmati roti dan anggur. Tapi kita mau bersyukur kepadanya. Karena apa? Dia mati supaya kita diselamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, memberkati kita. Sehingga kita hidup bagi Tuhan dan kita tidak perlu ragu. Yesus mati
supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan nyanyian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nanti saya minta Pak Tias maju ke muka. Pak Anton ya maju ke muka. Kita akan melayani perjamuan suci. Pak Anton ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini yang disertai perjamuan suci. Kami merayakan Paskah di dalam Jumat Agung, di mana Kristus telah mati. Tetapi kematian Yesus menyelamatkan kami. Kematian Yesus mengampuni dosa kami. Kematian Yesus merubah kehidupan kami yang lama, lenyap, yang baru timbul. Sehingga di dalam setiap orang yang menerima Yesus, berisi salam damai sejahtera daripada Allah. Dan rumah tangganya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami masuk dalam perjamuan suci, kuduskan perjamuan suci ini. Kami amankan dan kami yakini sesuai dengan perintah Tuhan. Bahwa roti adalah tubuh Kristus dan air anggur adalah darah Kristus. Seberapa banyak kali kami makan dan minum, seberapa banyak kali kami memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dan dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku
Saudara yang belum dapat perjamuan suci, angkat tangan, nanti akan dilayani oleh para pelayan. No, yang angkat tangan layani. Nanti Andreas ambil perjamuan suci yang kurang di lemari. Di atas. Ini masih ada, tolong layani yang di belakang. Kita akan nyanyikan nyanyian Ku Menyembahmu. Kita akan buka roti dan kita angkat di atas tangan kanan kita. Saudara angkat kosti atau roti ini di atas tangan kanan saudara, dengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kesempatan yang sangat indah di dalam perayaan Paskah dan wafatnya Tuhan Yesus. Kematian yang menyelamatkan kami mengadakan perjamuan suci. Supaya kami mengingat kembali kematian Tuhan. Karena cinta Allah yang sangat besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati perjamuan suci ini. Agar mereka kembali yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Yang susah Tuhan hiburkan. Saudara dengar sabda Tuhan. Setelah cawan minuman itu diberikan setelah roti itu diberikan kepada para murid. Dan Tuhan Yesus memecahkan roti itu dan diberikan kepada para murid. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, makanlah. Seberapa banyak kali kamu makan dan minum, seberapa banyak kali kamu memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dan dari bilurnya, sudah disembuhkan. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saudara buka, kita angkat di atas tangan kanan kita cawan minuman ini. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan cawan minuman yang di atas tangan kanan kami ini adalah darah Kristus. Adalah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena dosa kami di atas kayu salib. Dan kematian Yesus menyelamatkan hidup kami. Saudara dengar sabda Tuhan. Setelah cawan minuman itu diberikan kepada para murid dan Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Darah yang ditumpahkan karena dosa orang banyak, jalan ke ampunan dosa di dalam perjanjian baru. Dan Rasul Yohanes katakan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan Tuhan mengampuni dosa kita semua. Kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya lewat perjamuan suci ini kami sudah menerima berkat. Dan kami menjadi berkat sehingga kami pulang menjadi baru. Sebagai orang Kristen yang siap menghadapi masalah, kami yakin Kau tetap bersama kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang pertama dan kedua. Setiap pelayanan kami, setiap persembahan yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan,
kami gunakan untuk operasional gereja. Tuhan berkati gereja ini. Tuhan berkati seluruh jemaat dengan hati yang suka memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya minta putri-putri Yerusalem melayani persembahan yang pertama dan kedua ya. Siapa ibu? Ibu mana? Ibu Tias ya. Ini Bu Tias sama Bu Yeti ya, layani persembahan yang pertama dan kedua. Kita akan nyanyikan nyanyian begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah memberkati firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, ada cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena memberkati firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah memberkati firman-Nya, ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari Minggu kita merayakan Paskah jam 8 pagi. Setelah itu memberikan telur disertai ayat dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Dan kita bersyukur suasana di dalam gereja sudah lebih baik dari yang sudah lewat. Pembangunan sedang teruskan sampai ke depan. Terima kasih buat saudara yang sudah memberikan gipsum, spandek, tenaga kerja, uang yang saudara korbankan untuk perbaikan gereja ini. Supaya pada waktu Natal, nanti kita gak usah ribut-ribut kehujanan. Semua sudah pasang
sampai ke depan sepandek. Tuhan memberkati pengorbanan saudara. Saya percaya apapun yang kita berikan pada Tuhan, Tuhan tidak akan utang budi. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Teringat seorang pendeta di kota Sukabumi. Pada waktu dia jadi pendeta, dia katakan, waktu rumah saya dibuat tempat ibadah, orang tua saya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah utang pada keluarga yang setia sama Tuhan. Buktinya dia bilang, kakak saya ada di Amerika, adik saya ada di Australia, yang di Jakarta diberkati Tuhan semua. Bagi Tuhan tidak pernah mustahil untuk memberkati hidup saudara. Amin. Jadi Tuhan akan memberkati saudara. Ada orang bertanya, kita sudah melewati pandemi 2020, 2021, masuki 2022 sudah melandai. Tapi kita tetap pakai protokol kesehatan. Ibadah tetap pakai masker, keluar tetap pakai masker, dan jaga jarak, tetap kita waspada. Kalau menurut seorang ahli dalam ilmu kesehatan, penyakit ini belum tuntas, masih ada. Dia bilang, kita tidak tahu kapan habisnya. Tetapi yang saya tahu, Immanuel, Allah serta saudara, Allah melindungi saudara. Amin. Amin, saudara sekalian. Jangan takut menghadapi masalah. Ada seorang, saya berdoa pada saudara semua yang ke gereja itu, saudara sekalian, firman Tuhan katakan 70, 80 sulit. Tapi kita berdoa. Saya kalau malam berdoa, senang saya begitu terang saya berdoa di gereja. Agar semua jemaat yang usianya sudah 60 ke atas bisa melewati 70 dan 80. Sebab janji Tuhan, umur panjang dan kekayaan diberkati bagi orang yang beriman. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa umur panjang? Bisa sehat, segar, bugar. 2020, 2021 saya bolak-balik ke Jakarta naik kereta api kosong. Saya tidak takut, bukan saya mencobai Tuhan, tapi saya percaya di KRL itu sekalipun orang kosong, KRL cuma sampai seorang, kadang-kadang saya sendiri di satu gerbong. Karena sepinya, karena takutnya, karena protokol kesehatan dijalankan. Tapi saya jalan terus bolak-balik ke pasar Minggu. Rahasianya Tuhan lindungi kita kalau hidup kita berpegang teguh pada sabda Tuhan. Amin. Yakinlah Immanuel, Allah menyertai saudara. Bagaimana umur panjang? Dia bilang, jaga makanan, jaga minuman. Itu bagus, jangan sampai begadang, itu bagus. Tapi lebih dari itu, dalam hidup kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tadi Andreas pagi tanya, bagaimana umur panjang? Saya bilang, kalau umur panjang manusia itu ya, memang dengan berbagai macam cara. Tetapi satu hal, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, jangan membalas. Pembalasan di tangan Tuhan. Amin. Jangan simpan kesalahan orang, jangan dendam. Bersukacita ejau aja. Kita diolok, dibenci, kadang-kadang kita mau digeser. Tapi yakin, Allah tetap menyertai saudara. Kalau Tuhan campur tangan, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu hidup saudara. Amin. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu, saudara sekalian, jam 8 pagi, dan Tuhan memberkati saudara semua. Kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam doa. Kita akan nyanyian bersamamu Bapa ya, bersama Bapa. Bersamamu Bapa. Ku
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mati untuk menyelamatkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi baru, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya kami mohon penyertaan Allah dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mohon, kami tetap bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Sebab Yesus adalah Mesias, Juru Selamat di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka. Memberkati song leader yang sudah melayani Tuhan. Memberkati para singer. Memberkati para pemain musik. Tuhan juga memberkati kaum ibu yang ikut serta melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar mereka dalam usia tua seperti ini tetap menjadi WL dan singer, sehingga tetap nama Tuhan dipermuliakan. Ada kerjasama yang baik dari seluruh jemaat, sehingga berkat dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Kami juga berdoa buat persembahan tantangan yang sudah dimasukkan di dalam peti persembahan perpuluhan. Mereka yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, Tuhan berkati. Persembahan yang kami berikan bersumber dari Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Memberkati kebaktian perayaan Paskah pada hari Minggu pagi jam 8. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biar setiap ayat yang jemaat terima menjadi kekuatan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pulanglah saudara dengan berkat dari Allah Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus. Dan kiranya Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.